BP4 ini adalah sangat legendaris, pernah menjadi pahlawan untuk mempertahankan eh, pernah menjadi legendaris mempertahankan keutuhan rumah tangga ya, dalam masyarakat kita. Sekarang ini ada sebuah ancaman yang sangat besar bagi bangsa ini. Tingginya angka perceraian, dan menurunnya pelaksanaan perkawinan. Coba. Jadi ini ada fenomena barat yang seolah-olah menganggap perkawinan itu merepotkan. Ya, ini yang berkembang dalam dunia barat, sehingga perkawinan itu jarang di sana. Apa yang terjadi, mereka itu adalah kumpul kebo. Itu bukan aib di sana. Nah, kita mencegah jangan sampai bangsa kita seperti itu. Maka itu fenomena ini sangat lampu kuning nih. Angka perceraian itu sudah di atas 30%, 33% perceraian setiap tahun. Ya, 120.000 orang yang kawin dan 32% di antara itu cerai. Sementara angka perkawinannya itu juga sudah semakin menurun ya kan. Jadi apa yang terjadi? Perceraian meningkat, perkawinan mulai menurun, berarti rumah tangga yang utuh itu tinggal sedikit ya kan. Nah ini satu ancaman. Di dalam Al-Quran ya, ayat-ayat itu lebih banyak berbicara tentang keutuhan rumah tangga, bukan berbicara tentang negara. Ayat yang berbicara tentang negara tidak sampai 10%, hanya 5%. Tapi al-warisasiyah itu 90%. Kenapa? Karena tidak ada masyarakat ideal tanpa rumah tangga ideal. Gak mungkin masyarakat berantakan bisa melahirkan masyarakat ideal. Tidak mungkin masyarakat berantakan bisa melahirkan negara ideal. Jadi jika ingin mempertahankan negara, bangsa, masyarakat, maka rumah tangga ini harus kuat. Nah sekarang ini tidak ada satu institusi yang secara langsung bisa menyelesaikan persoalan rumah tangga ini kecuali BP4. BP4 ini sangat memprihatinkan itu kan karena tidak mendapatkan anggaran dari negara. Nah karena itu kami mencoba untuk menghimpun dana dari masyarakat dan negara, dan kami menghimbau kalau perlu nanti BP4 ini mengusulkan ada undang-undang kerukunan rumah tangga ini. Undang-undang perkawinan sepertinya tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga. Maka itu perlu ada undang-undang khusus bagaimana mencegah terjadinya keretakan rumah tangga yang semakin mengancam masyarakat. Kalau ada perceraian baru, kalau ada perceraian terjadi, itu akan menimbulkan patologi sosial, ada efek domino ya kan. Ingat kalau terjadi perceraian akan muncul dua orang miskin baru yang namanya perempuan dan anak-anak. Kenapa? Perempuan dia nggak dapat apa-apa, anak kasihan yang menderita itu. Nah kita lihat patologi sosialnya apa? Anak-anak nakal, anak-anak yang itu pada umumnya adalah korban keretakan rumah tangga. Egoisme kedua orang tuanya, anaknya yang terlantar. Kami punya penelitian bahwa di lembaga-lembaga rehabilitasi anak-anak nakal itu, pada umumnya anak-anak nakal itu adalah anak-anak broken home, orang tuanya itu cerai. Maka itu saya menghimbau kepada rekan kami, mari kita menyuarakan hal ini. Jadi sangat memprihatinkan. Perceraian begitu gampang. Salah satu provinsi ya, ada sekitar 500 perceraian hanya karena perbedaan politik. Suaminya memilih si A, istrinya memilih si B, cerai. Padahal yang pernah berkonflik itu sekarang berangkulan, dia tetap cerai. Dan ada lagi banyak angka-angka yang sangat memprihatinkan. Misalnya, ada perceraian sekitar 3.000 jumlah perceraian itu karena murtad. Suaminya tiba-tiba pindah agama. Ya istrinya kan cerai, karena dalam Islam itu fasah perkawinannya kan, rusak perkawinan itu kalau terjadi perceraian, kalau terjadi suaminya murtad gitu. Nah kemudian perceraian berikutnya yang tinggi juga adalah perceraian karena di penjara, narkoba, akhirnya istrinya minta cerai. TKW, TKI, terlalu lama ditinggalkan, cerai. Perbedaan jarak intelektual, perbedaan status sosial, perbedaan suku etnik itu juga menjadi faktor ya. Dan yang paling penting juga untuk kita ketahui bahwa faktor ekonomi ini sangat
Ya, jadi suami istri itu masing-masing tidak bersabar untuk menerima suaminya yang tidak punya pekerjaan, atau sebaliknya istri tidak puas dengan apa pendapatan suaminya sedikit, berujung dengan perceraian. Akhirnya apa yang terjadi? Anak yang jadi korban kan. Nah, jadi kita menghimbau kepada masyarakat, kalau perlu BP4 nanti ini akan mengusulkan undang-undang bagaimana pemerintah, bagaimana negara menyelamatkan keutuhan rumah tangga ini. Karena kalau tidak, kita tidak ingin jatuh seperti masyarakat yang non agamis itu, menganggap kumpul kebo itu sebagai hal yang biasa. Fenomena ini ada dalam masyarakat kita. Untuk apa kita kawin? Kita bisa merasakan apapun yang dirasakan oleh orang yang sudah kawin, daripada diganggu oleh anak, daripada diganggu oleh beban mertua. Udahlah merdeka, masing-masing punya apartemen. Nah, itu kan persis sama dengan di masyarakat barat, lebih suka memelihara anjing daripada memelihara anak. Nah, jadi saya pikir ini kita perlu menghimbau kepada semua pihak itu, mari kita memikirkan bersama betapa longgarnya rumah tangga di Indonesia ini, ya kan? Sedikit-sedikit cerai. Dan kita juga menghimbau kepada hakim-hakim agama, jangan terlalu gampang menceraikan orang. Kalau masih bisa diadakan rujuk di penasehatan, jangan dulu. Nah, kalau terjadi perceraian, ingat itu pasti akan dampak sosialnya besar sekali.